Sebelumnya, kalian pernah belajar mengenai jaringan LAN. Bagaimana penerapan jaringan LAN? Jika di dalam jaringan LAN sudah semakin banyak penggunanya, apakah masih efektif penggunaan jaringan LAN tersebut? Selamat pagi, perkenalkan saya Ardi Aryansyah. Di awal video, saya sudah menanyakan mengenai hal yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu pembelajaran mengenai Virtual Local Area Network atau disingkat VLAN. Materi yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenal VLAN. Sebelum mengenal lebih jauh tentang VLAN, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Network infrastructure atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan. Dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Semakin berkembangnya teknologi jaringan saat ini, semakin banyak pula kegiatan yang memerlukan jaringan. Untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan infrastruktur jaringan yang efektif dan efisien. Setiap tempat membutuhkan infrastruktur jaringan yang ideal. Virtual Local Area Network atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada salah satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Teknologi VLAN bekerja dengan cara melakukan pembagian network secara logika ke dalam beberapa subnet. Bisa dilihat pada gambar. Di sini terlihat ada VLAN 10 dengan nama faculty, ada VLAN 20 student, dan VLAN 30 guest. Nah, di sini mungkin secara tempat atau secara fisik di sini berada pada fisik yang sama atau pada tempat yang sama. Namun, secara logika ini terpisah bahwa VLAN 30 dengan VLAN 20 mempunyai segmen network yang berbeda. Nah, maka dari itu, ketika dilakukan segmentasi network yang berbeda dengan menggunakan VLAN, nah maka setiap jaringan tersebut tidak bisa terhubung jika di router memang diatur bahwa setiap VLAN tidak dapat berhubungan. Perbedaan LAN dan VLAN. Perbedaan LAN dan VLAN. Bentuk jaringan dengan model Local Area Network atau LAN sangat bergantung pada letak fisik dari workstation, serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan dari model jaringan dengan VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang tergabung dalam satu VLAN atau bagian
dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Terlihat jelas, VLAN telah merubah batasan fisik yang selama ini tidak dapat diatasi oleh LAN. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan baik secara teknis dan operasional. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, ini ada contoh jaringan LAN. Terlihat di situ ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Setiap lantai hanya dapat menampung satu segmen saja atau satu kelompok saja. Contohnya, di lantai 1 ada marketing LAN, lantai 2 ada engineering LAN, dan lantai 3 ada accounting LAN. Nah, batasan-batasan inilah yang cukup membuat administrator jaringan rumit dalam mengatur jaringan. Kenapa? Karena setiap bagian harus ditempatkan di lantai yang sama, tidak bisa berada pada lantai yang berbeda. Sedangkan di gambar yang sebelah kanan, ini menggunakan VLAN. Dengan menggunakan VLAN, yang terkendala fisik itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Walaupun komputer atau bagian berada pada lantai yang berbeda, nah ini tetap bisa berhubungan. Contohnya ada engineering VLAN. Nah, engineering VLAN ini di sini ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ada marketing VLAN terletak di lantai 1, 2, dan 3 juga. Ada accounting VLAN ada di lantai 1, 2, dan juga 3. Nah, jika dilihat di lantai 1 ini ada engineering VLAN, marketing, dan juga accounting VLAN. Walaupun ini berada pada fisik yang sama, namun masing-masing mempunyai IP network yang berbeda. Dan juga masing-masing dari klien ini tidak dapat saling bertukar data. Kenapa? Karena memang punya data yang rahasia, yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau sembarang bagian. Nah, batasan fisik ini dalam VLAN sudah tidak ada lagi. Jadi, walaupun berbeda lantai, berbeda tempat, dengan adanya VLAN masih bisa dikonfigurasi oleh administrator jaringan. Berikutnya, alat pada VLAN. Yang pertama, ada switch manageable. Switch manageable ini bisa kita atur sesuka hati. Apa saja yang diatur? IP address, VLAN, STP, dan lain-lain. Nah, switch manageable ini pun jika dari merek banyak vendor yang sudah membuat switch manageable. Switch manageable ini berada pada layer 3. Nah, jadi dengan menggunakan switch manageable ini kita bisa melakukan konfigurasi VLAN. Setiap port bisa mendapatkan VLAN yang berbeda, ataupun nantinya bisa kita setting setiap port itu mempunyai VLAN yang sama ataupun berbeda. Yang selanjutnya ada switch unmanageable. Nah, switch unmanageable ini tidak bisa diatur, juga langsung menyatukan semua device yang terhubung. Nah, switch unmanageable ini ketika dipasangkan ke port manapun, maka device akan mendapatkan IP yang sama, tidak akan berbeda-beda. Kenapa? Karena memang ini setiap portnya itu tidak bisa diatur. Ya, berbeda dengan switch manageable. Untuk switch yang unmanageable ini berada pada layer 2 OSI. VLAN ID. Yang pertama ada normal rank VLAN, yaitu dari VLAN ID 1 sampai 1005. VLAN ID ini digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Nomor ID 1002 sampai dengan 1005 dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. ID 1 1002 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN, yaitu vlan.dat. File ini disimpan dalam memori flash milik switch. Yang kedua, ada extend rank VLAN.
yaitu dari VLAN ID 1006 sampai 4094. VLAN ID ini digunakan para service provider untuk memperluas infrastrukturnya kepada konsumen yang lebih banyak. Dibutuhkan untuk perusahaan skala besar yang membutuhkan jumlah VLAN lebih dari normal. Memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan VLAN normal ring. VLAN ID ini disimpan di dalam NVRAM. Jadi di dalam file running configuration. Materi selanjutnya mengenai alasan menggunakan VLAN. Oke, alasan menggunakan VLAN ini kita analogikan dulu VLAN ini dengan sebuah sekolah. Sebuah sekolah dengan jumlah siswa 1.500. Bagaimana jika di sekolah tersebut tidak ada pembagian kelompok siswa? Ya, yang terjadi adalah hanya ada satu kelompok siswa, yaitu siswa sekolah tersebut, yang mengakibatkan seluruh siswa harus berkumpul dalam satu tempat atau kelas yang sama. Yang mengakibatkan nantinya siswa tidak terkendali. Ketika itu terjadi pada siswa baru, bayangkan seluruh siswa perkenalan satu persatu. Apa yang terjadi? Ya, pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Akan ada banyak hal yang membuat sistem tidak berjalan dengan baik. Akan berbeda jika dari 1.500 siswa tersebut dibagi ke dalam kelompok kompetensi keahlian yang akan dibagi lagi ke dalam kelompok kelas. Manajemen kelas atau siswa akan lebih mudah. Proses identifikasi setiap siswa akan lebih mudah dan cepat. Dan ketika melakukan perkenalan ataupun guru mengabsen, maka tidak memerlukan banyak waktu. Nah, jadi salah satunya di dalam kehidupan nyata pun, jika sebuah sekolah memiliki siswa sebanyak 1.500, jika tidak dibagi ke dalam kelas, maka akan cukup merepotkan. Kenapa? Karena proses identifikasi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jika dibagi ke dalam kompetensi keahlian atau jurusan, lalu dibagi lagi ke dalam kelas yang lebih kecil lagi, maka proses identifikasi siswa akan lebih cepat. Nah, proses ini sama dengan VLAN di dalam jaringan. Nah, sebuah komputer akan mengirimkan broadcast atau siaran pada waktu tertentu, misalnya pada saat komputer tersebut baru terhubung ke LAN. Mengirim semacam paket ke semua komputer supaya komputer-komputer yang lain tahu ada komputer baru yang terhubung. Makin banyak komputer yang terhubung dalam jaringan, maka akan banyak pula broadcast traffic yang terjadi pada jaringan. Dalam hal ini bisa disebut broadcast domain. Hal tersebut akan memakan banyak bandwidth yang akan berpengaruh pada performa jaringan. Guna mengatasi hal tersebut, solusinya adalah dengan memisahkan sebuah broadcast domain yang besar tersebut ke beberapa broadcast domain yang lebih kecil, yaitu dengan VLAN. Bisa lihat di sebelah kiri. Nah, ini ada contoh gambar jaringan untuk LAN. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini ada LAN 1, LAN 2, dan LAN 3. Masing-masing LAN terhubung ke satu port yang ada pada router. Nah, di sini apa bedanya dengan VLAN? Jika pada LAN, ketika satu komputer hidup, terus ada lagi komputer lain yang hidup, maka setiap komputer yang hidup tadi akan mengirimkan pesan broadcast ke setiap komputer yang lain, yang menandakan bahwa komputer tersebut saat ini sudah aktif. Nah, di gambar ini di LAN 1 hanya ada 2 komputer. Jika ada 20 komputer, maka dari masing-masing komputer tersebut ketika dihidupkan akan saling mengirimkan pesan. Nah, nantinya akan terjadi collision atau tabrakan data yang nantinya mengganggu performa jaringan tersebut. Nah, jika menggunakan VLAN, broadcast domain itu akan dipecah ke dalam VLAN-VLAN yang lebih kecil. Nah, bisa dilihat di sini jika di VLAN ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, tapi tetap terhubung pada satu switch yang sama. Sedangkan pada jaringan LAN untuk
memberikan network yang berbeda itu ada di masing-masing switch. Jadi LAN 1 punya satu switch, LAN 2 punya satu switch, dan LAN 3 pun punya satu switch. Kelebihan VLAN. Yang pertama, hemat biaya. Dengan menggunakan topologi VLAN, hanya cukup menggunakan satu buah switch untuk memisahkan LAN, tanpa harus membeli switch baru untuk LAN lainnya. Selain itu, topologi VLAN juga memberikan solusi dalam penghematan penggunaan bandwidth yang ada, dan mampu mengurangi biaya apabila hendak melakukan upgrade untuk perluasan network. Yang kedua, keamanan jaringan. Data pribadi kita bisa dilihat oleh pengguna komputer di subnet lainnya, itu pada jaringan LAN. Jadi dengan membuat VLAN, tiap VLAN itu akan benar-benar terpisah dari sisi traffic. Untuk dapat melakukan komunikasi antar VLAN, dibutuhkan perangkat layer 3 seperti router. Yang ketiga yaitu kinerja jaringan meningkat. Yang keempat, broadcast storm mitigation. Pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Pembagian jaringan menjadi beberapa VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Yang terakhir, efisiensi pengelolaan jaringan. Membangun VLAN akan memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya berbagi dalam segmen yang sama. Kekurangan VLAN. Yang pertama, secara logika terpisah, secara fisik bergabung. Walaupun secara logika sudah terpisah, namun secara fisik atau hardware tetap bergabung. Jadi, ketika koneksi di jalur utama terputus, maka semua jaringan VLAN di bawahnya pun akan ikut terputus atau terganggu. Broadcast pesan akan dikirim ke semua. Dikarenakan berada pada fisik atau hardware yang sama, ketika ada pesan broadcast, maka pesan broadcast akan dikirimkan ke semua jaringan VLAN di bawahnya. Yang ketiga, kinerja DHCP terganggu. Dengan adanya VLAN, satu port router akan menyediakan beberapa VLAN yang mengakibatkan DHCP server akan sedikit terganggu, dikarenakan banyaknya klien yang terhubung pada VLAN tersebut. Dengan catatan, jumlah VLAN di dalam satu port router sangat banyak. Jika VLAN hanya beberapa, misalkan baru ada 5 VLAN atau sampai 10 VLAN, dan setiap VLAN tidak banyak klien yang terhubung, maka kinerja DHCP akan tetap normal. Bagaimana? Sudah kenal dengan VLAN? Tentunya saat ini VLAN merupakan pelengkap pada model jaringan LAN lama yang masih mempunyai beberapa kelemahan. VLAN memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal pengelolaan jaringan bagi administrator jaringan. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.